Pada kesempatan Ahad subuh pagi ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Masyukusi di SMA pembahasan tentang fikih muamalah tafsir ayat tentang surah Al-Baqarah 282. Baiklah, marilah sama-sama kita awali kajian subuh ini sama-sama baca basmalah. Pada guru kami berserta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada Ahad subuh pagi hari ini dalam kajian kita tafsir Al-Qurtubi membahas tentang ayat-ayat terkait dengan muamalah maliyah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah sebagai surah pembuka, dengan harapan dengan surah ini Allah membuka hati kita sehingga kita bisa memahami firman Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkannya sebagai hidayah dan penerang petunjuk dalam perjalanan hidup kita agar kita bisa selamat di dunia hingga akhirat. Al-hadiyah ma'ala kulli niyatin salihah wal hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membahas bagian terakhir dari ayat 282 surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang ya, 180, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang. Itu artinya ada hak yang belum dilunasi. Ya. Karena ada hak yang belum dilunasi, maka Allah kasih petunjuk agar hutang piutang tersebut dicatat. Ya, dicatat dengan rapi, ya, bahkan didatangkan saksi. Jadi bukan hanya dicatat, tapi juga didatangkan saksi. Makanya dalam lembaran catatan ada tanda tangan saksi. Itu supaya lebih kuat. Karena kalau cuma catatan aja, ya, nanti bisa ada klaim dari satu pihak. Yang nyatat siapa, tulisan siapa. Dan kalau ada saksinya, itu lebih kuat. Itu semuanya adalah untuk menjaga hak. Ya. Nah, terkadang tidak jarang orang itu yang malas menulis. Ya, akhirnya nggak tercatat. Karena nggak tercatat lupa. Iya, aku udah berapa sisanya, berapa yang belum dibayar. Gitu. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, wala tas'amu an taktubuhu shagiran aw kabiran ila ajali. La tas'amu ay la tamallu, jangan kalian bosan. Di bosannya jangan bosan, catat. Ya, jangan bosan, catat. Ya. La tas'amu an taktubuhu, jangan kalian bosan untuk mencatatnya. Tapi kalau profesi
bosan juga kita dulu gitu. Ya, kalau profesor udah banyak konten yang kerjaannya. Gitu. Tapi kalau bukan kerjaannya kadang malas juga gitu. Tapi ada juga sih yang rajin punya buku catatannya, apalagi yang banyak kulit, sering utang. Ya kan? Catat, mau nggak catat. Kalau catat gimana ingatnya? Membeli sekarang yang utang banyak, si A, si B, si C utang. Ya kan? Gitu. Ya. Sekarang malas tapi mau cari kan, lantas kamu jangan bosan Anda tunggu untuk mencatatnya. Sohiran atau kabiran, kecil atau besar. Ini sekecil apapun utangnya catat. Jangan diremehin kecil. Nah, di dalam tafsir disebutkan, Allah menyebutkan sohiran dulu baru kabiran. Ya. Para ulama ahli bahasa ahli tafsir mengatakan setiap kata dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran mesti mengandung maksud makna besar. Nggak mungkin lewat begitu aja. Ya. Jadi kalau ada kata yang disebutkan lebih dahulu, itu disyaratkan ada prioritas. Ya, ada stressing, ada penekanan kalau dalam bahasa kan begitu. Ya, sekarang kita yang punya diri kan, nama kita disebut bukan pertama, terakhir ada lupa sama kita. Nah kan gitu, gitu kan ya. Yang terhormat si bulan, ya kan? Begitu disebut nama kita terakhir, nama terakhir. Artinya padahal mungkin dia nggak sengaja kayak yang terdetik itu gitu, gitu ya. Seperti itu, nggak ada maksud kagak. Tapi kan faktanya berarti dalam masalah terlupakan dong, gitu. Karena terakhir gitu. Ya kan, kalau dalam masalah pertama, saya ingat pertama. Itu secara bahasa berarti kata yang disebutkan pertama itu disyaratkan memiliki perhatian lebih dibanding yang sesudahnya. Artinya, kalau tugaskan yang kecil pun kalian tulis, apalagi yang besar. Jangan yang kecil disepelekan. Ya seperti itu. Maka dikatakan وَقَدَّمَ الصَّغِيرَ اهْتِمَامًا بِهِ. Ya, Allah mendahulukan penyebutan shaghir baru kabir itu agar memberikan perhatian. Ya, karena mungkin orang perhatiannya sama utang-utang yang gede aja, yang kecil tidak perhatiin. Kan begitu. Makanya sebutkanlah shaghir dulu baru kabir. Ini juga mengandung pesan utang sekecil apapun utang. Nah, utang begitu. Jangan utang tetap utang. Ya, karena hak walaupun 10 buku tetap hak. Ya, jangan utang tidak akan gugur kecuali lunasi akan dibebaskan begitu. Jangan mereka utang cuma segini aja apa. Ya, nih, ya. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita utang sekecil apapun lalu utang enggak boleh kita ya abaikan atau kita remehkan. Nanti katakan wa hadza nahyu 'anis sa'ama innama ja'a li taraddudis mudayana indahum fa khifa 'alaihim ayyamallu. Kenapa disebutkan larangan jangan kalian bosan? Karena utang-utang itu sering terjadi. Sesuatu yang sering biasanya suka membosankan. Suka membosankan. Makanya Allah tegaskan wala tas'alu. Jangan kalian bosan ya. Seperti itu. Catat walaupun kecil seperti itu. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Ini hikmah ini. Hikmahnya disyariatkan pencatatan. Ya, dalam Al-Quran banyak hukum yang disebutkan hikmahnya. Puasa la'allakum tattaqun. Ya, salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Haji yashhadu manafi'a lahum dan seterusnya. Nah, ini dalam bab ini yaitu perintah untuk mencatat utang piutang. Apa hikmahnya? Dzalikum ya, aqsatu 'indallahi yang pertama. Yang kedua, wa aqwamu lisyahadati. Yang
ketika wa anna alla ta'tabu. Apa makna aqsatu indallah? Ay manu a'dal ay yaktubal qalil wal katib wa yashhadu alaihi. Aqsatun. Qisdun dengan adil itu kalau di Indonesia kan maknanya sama, adil. Adil itu yang lurus, ya, nggak memihak ke kanan, nggak memihak ke kiri, itu adil. Nggak condong ke kanan, nggak condong ke kiri, itu adil. Jadi adil itu lurus, ya, secara bahasa itu lurus. Nah, yang membuat sesuatu lurus adalah aturan. Maka adil artinya tertib aturan, ya, tertib aturan. Kita punya teman simpulan orang lurus, ya, susah diajak belok. Nah, kadang-kadang gitu biasanya, ya kan? Kalau teman susah diajak bolos, nah gitu. Dia mah orang lurus, diajak bolos susah, ya kan? Dia mah orang lurus, ya kan? Sultan dikit nih nggak mau, nah kan kita jadi lurus ya, orang lurus gitu apa? Nggak mau dia bakal bisa dah dijak bolos, dijak lambat, gak bakal mau dah. Nah itu lurus kan? Ada lurus apa? Berarti ada itu tertib aturan. Ya, kalau kita ilustrasikan seperti kereta di atas relnya, ya tertib di atas rel selama dia tidak keluar daerah aman gitu. Ya seperti itu. Nah itu adil tertib. Nah qisdun juga adil, cuma bedanya penggunaannya. Kalau adil itu lebih umum, kalau qisdun lebih khusus, biasanya tentang bagian atau hak. Ya, misalkan contohnya warisan itu kan bagian ya. Nah itu kalau pembagiannya adil itu namanya qisdun. Biasanya begitu kalau menggunakan qisdun itu adil dalam pembagian hak. Ya seperti itu. Makanya aqsatu lebih adil. Artinya apa? Lebih dekat dengan aturan Allah. Mestinya kan adil nggak ada lebih adil ya. Ya adil, masa lebih adil dan nggak kurang adil gitu. Ada kalau lebih kan ada adil, ada yang lebih adil. Kan namanya lebih, berarti kan ada yang lebih adil, ada yang adil kan begitu. Berarti lebih adil nih, bukan sekedar adil. Ini mengisyaratkan dalam Islam itu ada hukum, ada di atas hukum. Ada hukum, ada di atas hukum, bukan di bawah hukum. Maksud di atas hukum itu bukan melewati hukum, bukan. Bukan ya, memang istilahnya kalau di atas hukum itu bebas hukum ya. Maaf ya, maksud di atas hukum itu kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Maksudnya begitu. Ada hukum, ada yang lebih tinggi daripada hukum. Itu apa? Ada. Hukum contohnya kita ngutang 10 bayar 10. Tapi kalau ada kita ngutang 10 selain bayar 10 kita ucapin terima kasih, ya. Kita bayar lebih, nah itu ada. Boleh kalau diminta, kita nggak boleh. Contohnya Nabi pernah meminta kontak yang umur setahun, begitu mau diganti dengan kontak yang umurnya 2 tahun, nah lebih, gitu. Ya, nah itu namanya aksa itu berarti lebih adil, bisa di atas atau lebih tinggi daripada hukum. Ya, orang menyakiti kita secara fisik dan secara hati, itu secara hukum boleh kita balas. Tapi kita memilih untuk gak balas, ya kan? Orang membunuh orang tua kita, secara hukum kita boleh nuntut kisos, ya. Tapi ada yang lebih tinggi daripada hukum, itu apa? Memaafkan. Nah begitu maksudnya. Ya. Kalau adil, kalau lebih tinggi itu maksudnya lebih adil. Lebih adil berarti apa? Kan lebih adil. Maksudnya adil satu, adil sesuai dengan aturan. Masa ada yang lebih sesuai? Ada isyarat seperti itu. Kemudian wa aqwamul syahadah. Aqwam kan koma itu berdiri. Ya. Berdiri itu kan isyarat untuk melakukan sebuah tugas. Ya, kita sekarang duduk nih. Berarti kalau kita ingin mengerjakan sesuatu kita bangun. Jadi ibaratnya ada gambar seperti itu. Nah, untuk menyampaikan kesaksian, berarti kan si saksi ini akan bangun dari tempat duduknya menyampaikan kesaksian. Nah, apa yang membuat dia bisa bersaksi sehingga dia bisa bangkit untuk bersaksi? Nah, tentu ada bukti yang akan disampaikan. Berarti apa
aqwamul syahadah, itu lebih kuat ya, untuk dijadikan kesaksian. Nih buktinya tertulis ya, lengkap semua data-data yang dibutuhkan terkait tentang kita lengkap dan tertulis. Wa anna alla tartabu, irtabu artikan ragu. Anna artinya apa? Lebih dekat daripada. Nah ini gaya bahasa Quran. Maksudnya lebih dekat daripada tidak ragu. Artinya apa? Lebih menghindari dari keraguan. Ya. Anna Allah tartabu. Ya. Jadi lebih dekat daripada ketidakraguan. Artinya apa? Lebih terhindar dari keraguan. Karena tercatat. Maka dicatatkan di ragu. Ya. Jadi 3 hikmahnya. Pertama, lebih adil di sisi Allah. Kedua, ya lebih kuat untuk menjadikan kesaksian. Dan ketiga, ya lebih terhindar dari keraguan. Itu hikmah dalam pencatatan. Nah kemudian Imam Qurtubi mengatakan kalimat aqwam ini mengisyaratkan saksi dapat menyampaikan kesaksian itu kalau ada bukti tertulis. Ya betul, nih bukti tertulisnya begitu. Karena saksi itu pihak ketiga, bukan pihak yang ya berperkara. Harus pihak ketiga. Kalau berperkara bukan saksi namanya, bukan saksi. Saksi itu pihak ketiga, ya pihak yang tidak memiliki hak di situ. Ya. Kalau dua pihak itu kan pihak yang berperkara atau apa namanya penggugat dan tergugat. Begitu. Nah saksi itu pihak ketiga, ya kan ketiga. Nah dia akan menjadi rujukan hakim dalam memutuskan hukum. Gitu. Makanya dia harus ada bukti yang dia sampaikan di depan hakim. Ya. Kemudian illa an takuna tijaratan hadiratan tulirunaha bainakum. Diperintah untuk mencatat ya, utang piutang. Itu berarti kan kalau utang piutang berarti kan nggak tunai. Makanya kalau tunai boleh kan dicatat. Illa an takuna tijaratan hadiratan. Ya. Sini katakan ayat tijarah hadirah, tijarah yang terjadi saat ini secara tunai. Kita kasih uang, kita beli barang, ulang-ulang. Nah itu boleh nggak dicatat? Ya, nggak dicatat. Ya. Nah, dipertegas lagi kalimat tudiruna yang kalian jalankan atau yang kalian langsungkan, yang sedang berlangsung jual belinya, ya, uang diberikan, barang diterima. Nah itu berarti tunai. Nah kalau tunai itu boleh tidak dicatat, ya. Maka dikatakan kalimat tudirunaha yaqtadi at-taqabud wal bainunah bil maqbud. Tijaratan hadiratan tudiruna. Kita betulnya lagi tudiruna. Berarti kalimat tijarah perniagaan jual beli di sini disebutkan bersifat hadirah di tempat. Ya, kemudian tudirunaha ya itu mengisyaratkan ada taqabud. Apa taqabud? Serah terima. Penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang. Nah kalau seperti ini boleh nggak dicatat? Kenapa? Karena masing-masing sudah pegang haknya. Berarti udah nggak ada utang piutang lagi. Ya seperti itu. Nggak ada utang juga. Nah ini untuk barang yang bisa diserah terimakan.
menggunakan cara fisik seperti tanah. Selanjutnya mana gimana? Nggak mungkin tanah dibawa pulang. Kalau ditanam satu pot satu kaleng mungkin bawa pulang. Nah makanya kalau untuk khusus seperti ini katakan walau makanan teriba wal ard wa katsirun minal hayawan la yaqbalu bayyuna wa la yuqaw alaihi hasunal katbu fiha ya karena tanah ya ataupun hewan bukan sini hewan mungkin karena hewan budayanya nggak dikandangin gitu ya kita dikandangin kelan jadi makanan akhirnya sudah kan begitu ya mungkin di sana budaya nggak dikandangin lepas kan ya nah berarti kan harus ditambah itu ini memang sudah saya beli berarti kan ada catatannya pada kita tanah kalau ada suratnya hilang. Nah, hilang kalau ada suratnya tanah hilang. Yang udah ada suratnya aja bisa hilang. Diserobot orang yang udah ada suratnya. Ya, begitu. Ya. Jadi itu kadang sengaja tuh. Ya. Dia bikin surat tanah yang palsu. Ya. Sehingga yang asli dengan yang palsu susah bedainnya. Ada hukum sendiri itu yang mau nonton, yang saya nonton, ya, di YouTube. Jadi hukum itu bisa dibuat. Ya, Anda punya tanah ini bisa. Tanah ini nilainya 50 M cukup Anda sediakan 5 M aja. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengatur hukum. Ya, dia bikinin surat. Pemilik aslinya punya surat, pemilik yang jahat yang menyerobot dan bikin surat berantem di pengadilan. Kenapa yang kedua karena pegang uang? Ya kan? Nah makanya karena dalam tanah itu perlu dicatat. Ya, di sini disebutkan itu perlu dicatat. Jadi ada bukti jual belinya. Ada bukti jual belinya kalau enggak hilang. Tapi kalau benda yang memang serah terima ya kaidah umumnya barang yang ada di tangan seorang maka itu menjadi bukti milik dia selama tidak ada yang lebih kuat lagi membuktikan kalau itu bukan punya dia. Begitu. Jangan dibalik ini kelas di tangan saya punya saya. Kalau Anda mengaku punya Anda maka Anda harus ada bukti. Begitu. Jangan saya bukti mana bapak bukti kalau ini enggak salah, ya? Ada. Ini kelas di tangan saya, berarti punya saya. Kalau Anda mengklaim itu punya Anda yang harus mendatangkan bukti kalau itu punya Anda. Bukan saya sudah tahu bukti, bapak mana bukti kalau ini bapak enggak. Nah, begitu. Kalau begitu berantakan itu. Datang ke rumah orang, itu mobil saya. Enggak punya mana bapak buktinya? Ada. Hukum berantakan kalau begitu. Nah itu yang pernah terjadi ketika Sayyidina Ali kehilangan baju besinya, baju perangnya. Ternyata ada di tangan seorang Yahudi. Ali yakin itu punya dia, tapi Ali tak punya saksi, tak punya bukti, tidak bisa menentukan. Begitu. Jadi ketika di pengadilan hakimnya kalau nggak salah Soleh namanya Ali yang dituntut buktinya kalau itu punya kamu. Kata Ali ya saya nggak punya, ya udah selesai. Nggak bisa tuntut ya. Kalau yakin punya dia cuma karena ada di tangan Yahudi, jadi yang benar di tangan dia. Ya kan di tangan dia. Itu mungkin kayak hukumnya. Ya Ali nggak sudah. Estimasi Yahudi tadi yang tertentu hatinya dipahami. Nah begitu. Itu kan karena kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak ini nggak ngotot. Memang nggak punya kekuatan gimana ya udah nggak kayak begitu. Ya, jadi kayaknya begitu ya. Jadi kalau suatu barang ya ada di tangan si aja milik dia, yang mengklaim miliknya harus mendatangkan bukti, jangan dibalik. Nah, kalau dibalik kan orang bisa mengklaim harta milik orang gitu, ya kan seperti itu. Nah, itu kayaknya begitu ya kalau barang ada
mengatakan salah, berarti itu punya dia. Seperti itu. Maka perlu ada bukti jual beli. Kalau tak, nanti pernah terjadi nih, ya, ada kasus. Saya termasuk yang dilibatkan untuk membantu mereka, tapi susah. Jadi ada keluarga A, keluarga B. Ini anak keturunannya nih. Keluarga B mengklaim tanah yang diduduki oleh keluarga A itu punya ayahnya, almarhum ayahnya. Dan begitu, karena itu bagian warisan ayahnya. Tapi menurut pengakuannya keluarga A ini, ayah mereka udah beli dari ayah si B, udah beli, ya kan? Udah beli. Cuma ini masalah gak ada surat jual belinya, gitu. Gak ada surat jual belinya, repot tuh. Gak ada surat, ya kan? Tapi di saat bersamaan si B itu gak kuat bukti-buktinya untuk menuntut kalau itu tanah ayahnya, karena udah diduduki lama oleh si A. Maka pas saya coba bukti-bukti, mohon maaf saya bilang ya, kalau bukti begini, si B gak kuat. Saya bilang Anda gak bisa mengklaim ini tanah ayah Anda, karena gak ada buktinya juga. Ada kemudian saksi pembagian warisan. Benar, waktu bagian warisan memang itu jatahnya si B, gitu kan, seperti itu. Ya, tapi udah dijual, cuma jual belinya gak ada surat penjual. Nah, namun ada satu yang berubah, ya, yaitu surat tanah tetangga sebelahnya. Surat tanah sebelah selatan tanah si A, gitu kan? Sebelah timur tanah si kan, gitu ya. Nah, itu yang memperkuat. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ada surat yang legal yang resmi, ya, tanah sebelahnya, ya, tanah sebelahnya itu di suratnya kan, ini segini surat gitu ya, tanah sebelah selatan berbatasan dengan si A, gitu kan, sebelah timur dan si kan, gitu. Nah, itulah bukti kuatnya. Ya, jadi disebutkan kalau tanah sebelah timur, nah itu milik si fulan. Nah, udah itu bukti kuatnya. Yang menang itu kan selamat. Udah panik juga, lama juga kan bawa pulang tuh. Awalnya kita yang ngurus saya bilang gak sanggup dapat pengalaman sendiri, ya kan? Dapat pengalaman gitu. Walaupun nanti saya juga emang kayaknya ini yang kuat nih, karena surat-surat itu lebih kuat ini, karena surat tertulis. Sementara ini kan kesaksian, cuma lisan kan, ini kan tertulis. Jadi tertulis itu tetap lebih kuat daripada kesaksian lisan. Ya, bukti itu tetap lebih kuat. Apalagi dokumen resmi ya. Nah, itu mesti lebih kuat daripada lisan. Tulisan kan masih bisa bohong, begitu. Ya, itu artinya tuh tulisan. Kemudian wa ashhidu idza tabaya'tum, dan datangkanlah saksi jika kalian melakukan transaksi jual beli. Nah, ini Allah perintahkan, tapi ulama sepakat perintah ini tidak menunjukkan wajib. Artinya bukan berarti setiap kita melakukan mubaya'ah atau tabayyu jual beli wajib ada saksi. Ya. Artinya bukan syarat sehingga kalau ada saksi biasa. Ya, kalau akad nikah kan memang ulama sepakat harus ada saksi. Tapi kalau akad jual beli nggak harus ada saksi. Nah, sehingga perintah ini kategori namanya irsyad, bukan petunjuk. Irsyad itu petunjuk, ya, petunjuk bukan kewajiban. Artinya hukumnya tidak wajib mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli, ya. Namun tentu lebih baik. Nah, kalau sekarang alhamdulillah setiap transaksi ada bukti jual belinya itu apa? Invoice, ya, gitu ya. Ada invoice kan kalau jual beli itu ada invoice ya. Hampir setiap transaksi dah sekarang, bahkan sekecil apapun juga ada ya, apalagi di online kan tercatat semua itu, ya kan, ada invoice-nya. Kan kadang penjualnya juga nanya, Pak, butuh kwitansi nggak, kan gitu, ya kan? Kita di bensin tanya kan, Pak, butuh stoknya nggak, kan gitu. Itu betul bagus, cakep udah, gitu seperti itu. Nah, tapi kalau buat saksi, ya kalau wajib repot juga.
objek yang nilainya besar biasanya pakai ada saksinya. Ada saksinya. Kan di apa namanya pengacara ya, di notaris ya, itu bisa ada saksi kan, saksi 1, saksi 2 gitu. Karena objeknya besar, nilainya besar gitu ya. Ya kadang sehari-hari yang nilainya kecil ya, nah itu nggak perlu. Makanya ulama mengatakan ini namanya amru irsyad. Jadi katanya perintah sifatnya petunjuk bukan wajib. Dan sini kemudian Imam Qurtubi menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan yang mencontohkan bahwasanya Nabi ya itu sering melakukan transaksi jual beli ya, namun tidak mendatangkan saksi ya. Di antaranya saya sebutkan hadisnya. Jadi Nabi pernah juga transaksi dicatat, pernah juga tidak. Contoh dicatat di sini sebutkan ya, ada sebuah dokumen ya, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ada mashtara al-ada bin Khalid bin Haudah bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istarahu abdan aw amatan la da'a wa la qailan wa la qibsata baik muslim al muslim. Ini ada dokumen ya. Di sini disebutkan ada transaksi jual beli antara Rasulullah dengan seorang yang bernama Al-Adda bin Khalid bin Haudah. Yang objeknya di sini abdun, budak. Budak. Nah, disebut lada'a, jadi nggak ada cacatnya, ya. Artinya ada juga pernah masuk dalam transaksi dicatat, ada juga seperti itu. Ya. Nah kemudian Imam Qurtubi itu mengatakan mendapatkan saksi atau mencatat itu, ya kalau untuk transaksi yang tadi tunai, ya itu memang tidak diharuskan, karena kalau diharuskan itu akan merepotkan, karena kadang kan pembelinya orang yang terhormat. Nah gitu, disebutkan qad yastahi min al-alim wa rajul kabir al-muwaffaq fala yushrik alaihi. Mungkin dia malu kalau misalkan pembelinya itu gurunya, masa harus datangin saksi. Makanya ada istilah saling percaya, gitu ya, saling percaya. Tadi di ayat berikutnya. Ini contoh juga Nabi pernah melakukan transaksi yang ada saksinya, disebutkan dari Imam bin Khuzaimah ya, dia menceritakan ya, bahwasanya Nabi pernah membeli seekor kuda dari seorang Arabi. Dan Arabi ini berkata, "Halumma syahidan yashhadu anni bi'tuka." Ya. Dipanggil siapa yang ingin menjadi saksi ya, bahwasanya aku telah menjual kudaku ini. Lalu datanglah Khuzaimah bin Sabit mengatakan, ana asyhadu annaka qad bi'tahu. Saya bersaksi bahwasanya engkau telah menjualnya. Jadi di sini Arabi itu orang Arab yang tinggalnya tidak di pemukiman ya, tapi tinggalnya nomaden. Ya, nomaden yang berpindah-pindah seperti itu. Dan itu Arabi namanya. Nah ini dia mendatangkan minta tangan dan mendatangkan saksi. Ya. Kemudian wala yudhara katibu wala syahid. Nih berikutnya, syahidun
saksi ataupun katibun penulis itulah yudor, ya, tidak boleh dibahayakan. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan pencatat ataupun saksi dalam bentuk apapun, ya. Misalkan dia disuruh catat tapi dia minta upah nggak dikasih, nah itu kan memang profesinya, itu kan dor namanya, ya, gitu. Atau dia dipaksa untuk bersaksi padahal kesaksiannya palsu, nah itu dor juga, ya. Nah sehingga kesimpulannya baik juru tulis ataupun saksi itu harus dalam kondisi yang benar-benar nyaman, ya, nggak tertekan, nggak terintimidasi, nggak tersulitkan, gitu. Sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. La yudhar katibu wala syahid. Atau misalkan dia belum sempat, lagi sibuk, ya jangan dipaksain. Kalau dia harus mengorbankan misalkan tugasnya, mengorbankan keluarganya, itu juga seperti itu. La yudhar katibu wala syahid wa in taf'alu ay yani al-mudhar fa innahu fusuqun bikum. Kalau kalian lakukan hal tadi, yaitu membahayakan, merugikan, menyakiti juru tulis ataupun saksi, fa innahu fusuqun bikum, itu perbuatan fasik. Fasik. Ya. Di sini kalimat fusuk artinya keluar dari aturan. Ya. Kata fasaqah yang suku itu keluar dari aturan, itu namanya fasik. Jadi, apapun yang keluar dari aturan, ya, itu disebut fasik. Yang kedua disebut fasik itu kalau membahayakan, disebut fasik juga. Makanya hewan-hewan yang membahayakan dalam bahasa Arab disebut fawasik. Ya, hewan-hewan yang membahayakan disebut fawasik. Ya. Nah kemudian kalimat yang menempel pada fusuk, kata-kata bikum, bukan bikum. Jadi, ya, bukan fa'innahu fusuqum minkum, bukan, tapi fusuqum bikum. Rubah dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang menempel. Ya, berarti ini hal yang menempel pada diri kalian, yaitu perkara yang buruk kali ini. Dan ditutup ayatnya dengan wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ittaqullah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang hukum, apalagi terkait dengan hak sesama manusia, itu sering diakhiri dengan kalimat ittaqu atau diawali dengan ittaqu. Sering seperti itu. Ya, bukan hanya sesama muslim, sesama non-muslim pun ada. Ya, itu ayat tentang perang, ya kan? Jadi kata Allah, kalau mereka sudah kasih kepercayaan, jangan khianat. Nah itu nanti kalimatnya ittaqu juga. Ya. Jadi ittaqullah ini bukan hanya kepada Allah, dalam hak manusia itu kita ittaqullah juga. Ya, seperti itu. Maka ayat yang sudah membahas, ya, hukum yang begitu banyak diakhiri dengan wattaqullah. Ya, makanya kalau orang Arab tuh nasihatin orang ittaqillah ya akhi. Kalau kita nggak biasa begitu ya. Kalau kita mesti gimana kalau itu orang? Ittaqillah ya akhi. Ittaqillah ya akhi. Nah kalau ittaqillah ini kalau kata melanggar, ittaqillah ya. Mungkin kalau kita gimana ngomongnya? Istighfar. Nggak biasa ya, nggak biasa kalimat ittaqillah. Ya, itu sama seperti Nabi mengatakan ittaqullaha fin nisa. Nah itu, ittaqullah. Ya, jadi kita mengingatkan diri kita dan orang lain, ittaqullah, bukan hanya di atas mimbar, usikum mana sudah ittaqullah, enggak. Tapi sehari-hari ittaqillah. Gimana? Mestinya kita biasakan. Kalau ada orang melanggar hak, ittaqillah. Ittaqillah.
sama Allah. Nah, gitu ya, takut sama Allah. Jangan sama saya, sama Allah. Kalau saya istri juga, kamu takut sama Allah, jangan sama saya. Ya, gitu. Ya, ittaqullah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan. Itu ilmu yang Allah ajarkan semua. Ya, tentang menjaga hak tadi. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ya, artinya Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Nah, baru nanti ayat berikutnya ya tentang masih tentang utang piutang. Jadi utang piutang itu ya itu dicatat. Kalau nggak bisa dicatat, nah itu berikutnya nih. Wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihanan maqbullah. Apa rihan? Rihan kita menerjemahkannya gadai. Tapi seperti apa gadai yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, ini nanti insya Allah kita bahas pada waktu yang akan datang tentang gadai. Nanti kita bandingkan dengan gadai yang kita kenal sama nggak sih? Ya, nanti di sini fikih tentang gadai disebutkan dalam ayat ini dan juga tafsirannya. Insya Allah ya ayat yang berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian selesai sudah kita membahas ayat 282 ya dalam 4 kali atau 5 kali pertemuan ya. Lumayan banyak, memang ayatnya panjang. Tafsirannya sekitar apa? Sekitar 30 halaman tafsirannya. 52 masalah. Ya. Ini pun ya ringkasannya kalau saya baca huruf kelamaan. Yang bisa setahun nggak selesai. Demikian ya ayat yang sangat panjang ya, yang sangat syarat isinya. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan buat kita ya, dan kita bertambah yakin Islam menginginkan kebaikan buat kita. Seperti biasa sebelum kita akhiri ya, kita berikan waktu untuk Bapak sekalian jika ingin menyampaikan pertanyaan. Sekarang Bapak ingin bertanya? Ini yang biasa ditanya nggak ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan disinggung mengenai saksi. Ya. Nah, itu menurut hukum Islam berapa sih jumlah saksi yang harus dihadirkan? Apakah harus laki-laki atau perempuan? Bagaimana misalnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini disebutkan pada ayat yang sama di bagian sebelumnya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ya. Wastashhidu, datangkanlah saksi syahidain 2 orang. Min rijalikum, dari kalangan laki-laki. Berarti saksinya 2 laki-laki. Lalu kemudian fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Kalau kita enggak ketemu 2 saksi laki-laki, boleh 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi sebelum kita transaksi, tidak ada saksinya nih, ya kan? Ya, kamu saksinya nih, ada transaksinya begitu. Ya, jadi dia nanti menyaksikan terjadi transaksi antara kita dengan sahabat kita. Jadi saksinya 2 laki-laki. Ya. Cukup jawabannya? Jadi kalau tidak ada laki-laki, harus perempuan 4 orang. Enggak, 1 laki 2 perempuan, bukan perempuan 4. Akhirnya fa'ilam yakuna rajulaini, kalau tidak terdapat 2 laki-laki, farajulun 1 laki-laki, wa imra'atani 2 perempuan. Jadi artinya kalau tidak dipenuhi syarat itu, jadi enggak gimana gitu? Tidak ada saksi gitu. Iya, enggak ada saksi. Enggak lengkap gitu. Betul, enggak lengkap. Ya, tadi kan kita katakan memang diperintahkan menggunakan saksi, tapi perintah ini bukan perintah wajib seperti wajibnya sholat, gitu. Atau saksi dalam pernikahan, nah itu ulama sepakat harus ada. Nah itu bedanya ya. Kalau saksi dalam pernikahan memang harus ada saksi wajib. Rukun pernikahan. Kalau nggak ada saksi nikahnya nggak sah. Tapi kalau untuk transaksi jual beli, akad jual beli dan semacamnya, nah itu saksi itu bukan rukun dan juga bukan wajib hukumnya. Tapi lebih baik ada untuk menjaga hak. Ya, lebih baik ada. Ya, untuk jaga hak. Tapi kalau nggak ada, tetap sah intinya. Ya, tetap ada. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ya, mungkin kalau hanya untuk jual beli, ya ada video dan semacamnya. Ya,
diperketat karena akibatnya beda. Ini kan kalau nggak sah kan repot. Nah, kalau jual beli nggak sah tinggal pulang aja barang kan beres. Nanti kan masa harus dipakai pulangin. Ya kan? Anak lain, begitu kan? Beda. Makanya persyaratannya lebih ketat dalam pernikahan. Tapi dipermudah dalam masalah pembayaran. Nah itu bedanya. Ya, kalau jual beli ya, malah diperketat pembayarannya. Kalau nikah dipermudah, ya kan? Mas kawinnya yang harus mahal-mahal, gitu ya kan? Itu kan dipermudah namanya kan? Gitu. Jadi kalau untuk mas kawin malah dipermudah. Tapi kalau untuk hukumnya diperketat. Gitu. Ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Yang biasanya nggak ada soalnya. Teman, silakan. Ya. Bagaimana hukumnya itu jika si pencatat itu menetapkan tarif Upah, ya. upah boleh. Nah, ya, boleh. Karena kan tadi kaidahnya la yudhara katibun wala syahid. Ya katib juru tulis tadi itu nggak boleh dia dihentikan. Kan kita minta waktunya, ya kan? Kita minta keahliannya dalam masalah pencatatan. Nah dia punya hak untuk diberikan upah. Itu upahnya yang wajar sesuai dengan umumnya upahnya berapa kan gitu. Ya, jadi wajar dia punya hak untuk upah. Punya hak, gitu. Karena dia bekerja sebagai juru catat, apalagi pencatatan yang membutuhkan keahlian ya, itu kayak apa pembukuan itu butuh keahlian, ya ilmu akuntansi namanya kan, gitu. Boleh nggak apa-apa, ya. Namun ya yang wajar lah. Ya, cuma kalau untuk masalah akte jual beli surat tanah, memang fantastis ya, fantastis ya. Karena 1% dari nilai transaksi, kalau transaksi 1 M, gitu, 1% 2%. Siapa yang pernah pakai notaris? 1% ya. Makanya kalau yang transaksi kecil sekarang udah males. Dengan berapa dia ya? Cuma 100 juta, wah juta dong. Ya kan? Berapa ya? 50 M. Nah ini kita urus nih. Padahal kan sebenarnya kerjanya sama ya. Kan sama kan? Mau catatannya 50 M, 100 M dengan 1 juta kan sama. Jumlah lembaran di atasnya sama kan? Ya kan? Tapi kita lebih mahal ya. Makanya Pak Bapak ini. Tarifnya berdasarkan nilai transaksinya. 1% dari nilai transaksi. Kalau transaksi 100 M, 1 M dapat fee-nya, dapat upahnya. Ya. Nanti gimana satu kopinya? Ya kan? Memang tidak ada ketentuan tarif. Tidak ketentuan. Ya, di mana masyarakat menerimanya aja. Ya. Sekarang saya juga bingung juga ya kalau sistemnya begitu 1%. Ya kan? Padahal kan kerjanya sama. Ya kan? Jumlah transaksi sama. Udah belangko aja kok. Udah belangko ya kan? Udah belangko ya tinggal isi data-data kan? Udah belangko apa namanya? Akad jual beli kan? AJB ya. Kan udah belangko ya AJB itu. Udah ada tinggal ganti akad terulang. Udah ada belangko itu jangan sampai komputer. Yang isi data kan udah print. Ya kan? Tapi kalau nilai transnya gede itu penting. Ya kalau masyarakat menerima ya sudah apa-apa. Ya kan? Itu kembali kepada kaum namanya. Ini sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat, boleh ditetapkan oleh penerimaan masyarakat. Ya, jadi memang nggak ada ketentuan tadi. Tapi boleh, dia punya hak untuk apa namanya meminta imbalan atas kerja. Ya. Kalau saksi-saksi ya. Sama, saksi juga kalau memang dia apa namanya minta upah, berhak juga. Karena kita sudah mempekerjakannya. Ya, makanya pada kita ada istilah dengar ya. Bang bener. Makanya harus sepakati dulu siapa, jangan semua yang pernah masuk 10-10 nya masa. Ya kan?
saksi boleh aja. Cuma ya disahkan juga sebagai saksi, jangan sekedar minta duitnya doang. Atau tidak ada sengketa, sini lo kan bukan tahu, nggak mau, nah ada apa kan? Duitnya mau, kita kan disuruh datang jadi saksi nggak mau, nah nggak boleh gitu. Ya kan? Ada yang begitu ya? Giliran transaksi aja mungkin gitu kan, terus minta di tengah. Giliran ada sengketa disuruh jadi saksi nggak mau. Pak, aku nggak tahu, nanti kemana? Ya, nah itu nggak boleh juga begitu. Makanya disini coba perhatikan. Di sini kalimatnya yudor, bukan jatuh. Apa bedanya? Kalau jatuh itu satu arah dari A ke B. Kalau yudor dua arah. A membahayakan B, B membahayakan A. Itu yudor. Artinya bukan hanya pihak yang bertransaksi yang merugikan saksi, tapi saksi pun tidak boleh merugikan pihak yang bertransaksi gitu. Ya, karena kalimatnya la yudor bukan la yadur. Ya, maka dalam hadis la darara wala dirar dua. Kalau darara satu arah, ya si A membahayakan si B. Nah kalau dirar dua arah. A membahayakan B, B membahayakan A. A merugikan B, B merugikan A. Nah, itu tidak. Kalau kita bilang saling namanya, ya saling. Maka sekali kata wala itu katibun wala. Berarti bukan hanya pihak yang bertransaksi aja yang membahayakan atau memberikan saksi dan juru tulis. Mereka pun nggak, juru tulis pun nggak boleh memberikan ya pihak yang bertransaksi. Saksi juga begitu. Ya, jadi jangan minta dengar doang nanti giliran ada permasalahan kabur, nah boleh. Nah, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kalau cuma dengar doang, saya mengatakan nggak sah duitnya. Nah, duit dengar doang, kamu sini duit saksi, nah begitu. Ya kan, jadi saksi beneran ya, jadi saksi. Ini dari tangannya saksi, nah pasti dah begitu. Dan Pak mestinya juga begitu, jangan orang minta saksi doang, kalau kasih duit jangan. Ya kan, dia kan udah waktu waktunya, ya kan. Apalagi jika suatu saat dia dilibatkan sebagai saksi dalam sengketa, nah itu kan lebih berat ya kan. Ini itu hak kaidahnya dalam Islam itu manusia itu semua sejajar setara, nggak boleh ada yang memperbudak orang lain atau mempekerjakan tanpa upah, nggak boleh. Ya kan? Ya, jadi kita nggak boleh mempekerjakan orang tanpa upah. Ya kan, harus kita beri upah. Karena kalau orang memberikan kebaikan kepada kita tanpa kita minta, itu Rasul perintahkan kita berikan imbalan. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang telah memberikan kebaikan itu berilah imbalan. Jadi kita tidak minta, dia kasih gitu aja, kita disuruh kasih imbalan, apalagi kita minta. Oh gitu. Paham ya? Itu perintah Nabi itu. Jadi kalau orang memberikan kebaikan buat kita, Rasul perintahkan kita memberikan imbalan. Bahkan kalimatnya kafa'ah. Kafa'ah itu ada imbalan yang setimpal. Karena kalimatnya kafa'ah, kufun setimpal. Apalagi kalau kita minta, maka jangan sampai kita kasih imbalan. Orang diajak kemana-mana, benar-benar yang antar itu makan aja kan diajak, ya kebangetan. Antarannya ke pasar, ada mencari barangnya. Ya makan, minum aja kan dibeliin. Itu banget jangan ya, jangan begitu ya. Jadi kalau kita udah pakai waktu orang, kita ajak makan lah, ya kan? Ajak makan bukan minum mana ya? Begitu, itu Islam seperti itu. Ya, apalagi tadi ya, minta waktunya, tenaganya, sebagainya, berilah. Ya, misalnya jam ya, lagi apa? Silakan. Udah mulai nyala. Terkait kepemilikan, tadi kan kalau misalnya kita punya sesuatu gitu ya, berarti kan ini punya kita. Di tangan kita. Di tangan. Nah, itu kan kalimat itu di tangan ya, kita kuncinya di tangan kita. Nah, kalau misalnya orang lain mengklaim, berarti kan dia harus punya bukti. Iya. Bahwa itu milik dia gitu ya. Iya. Iya. Terkait dengan kita di sini nih, jemaah kita, jemaah itu salah. Ini masjidnya di tangan kita nih sekarang.
Tapi sebenarnya kita nggak punya bukti kepemilikan kalau ini punya kita. Gitu. Iya. Nanti suatu-waktu misalnya ada orang lain mengklaim, oh itu masjid lahannya punya saya. Iya. Dia bisa membuktikan, oh ini lahan saya. Misalnya Pemda bisa buktikan, ini masjid lahan punya saya. Sementara kita nggak bisa buktikan bahwa ini punya kita. Itu bisa nggak kita diambil? Ya bisa, ada punya bukti kan? Karena waktu dia punya bukti, nah itu yang masalah. Kecuali dia nggak punya bukti, ya bapak yang menang. Tapi karena dia punya bukti, sementara bangunannya kita yang bangun gitu. kita membangun, Kita yang bangun, berarti kita membangun di atas tanah yang bukan punya kita. Nah, jadi masalahnya. Ya kan, kita membangun di atas tanah yang bukan punya kita. Nah, kan itu masalah. Jadi waktu awal itu di apa namanya hak guna pakai gitu. Jadi kita boleh pakai gitu ya. Jadi kita boleh Itu pakai. kan milik namanya hak guna. Berarti kalau satu waktu si pemilik mau ngambil itu bisa tuh. Nah, tapi nanti ada perincian kaedahnya. Bisa, tapi enggak serta-merta gitu ya. Artinya ada ketentuan di mana dia tidak dirugikan. Contohnya nih kalau miliki itu biasanya pohon misalkan. Berarti kalau pohonnya bisa dicabut, dipindahin gitu. Ya seperti itu. Ya. Itu kalau dia membangunnya atas izin. Nah, gitu atas izin pemilik tanahnya. Kalau nggak atas izin, nggak punya hak ganti rugi. Gitu ya? Gitu, nggak punya hak ganti rugi. Makanya memang Dewan Masjid Indonesia itu sangat menganjurkan DKM masjid agar tanahnya disertifikasi, dibuatkan sertifikat wakaf. Ya, gitu. Itu dianjurkan sama pihak DMI, jangan jadi pusat. Ya, gitu. Bahkan di antara program DMI itu membantu kepengurusan wakaf tadi dan sertifikatnya. Karena sudah ada kerjasama antara DMI dengan Badan Pertanahan Nasional. Sudah ada MOU-nya. Ya, artinya BPN akan mempermudah kepengurusan surat tanah masjid. Ya, tentu urutannya wakaf dulu. Ya, diambil dari Allah. BPN tulis nama siapa? Ya kan, nggak mungkin kan? Kalau urutannya wakaf dulu. Wakaf ini buat siapa? Misalkan lembaga, yayasan, gitu ya. Nah, nanti kalau wakafnya di KUA udah resmi punya surat wakaf, baru ke BPN, nanti BPN yang memberikan surat tersebut untuk tanah tersebut, ya, atas nama yayasan ini, kan, gitu. Gitu. Jadi dia sangat menganjurkan masjid agar tanahnya dibuatkan sertifikat. Ya. Masih banyak yang belum. Menurut data DPR itu banyak yang belum bersertifikat. Dan tidak sedikit masjid yang hilang gara-gara ada sertifikat. Iya, hilang jadinya kayak dengan sertifikat itu gimana? Pemiliknya mengklaim tanah dia, ya udah gimana lagi? Bahkan ada berita kita baca di media, dikebak masjidnya oleh pemilik tanah. Nah, berapa lagi? Ya, ada saya juga pernah menemukan sebuah masjid, ya, itu kan sudah meninggal. Ada hilang itu masjid karena ada surat tanahnya, nggak ada surat wakafnya, gitu ya. Nah, ini masjid apakah kategori fasum milik perumahan? Kalau fasum milik perumahan, ya udah bikin aja surat wakafnya atas nama perumahan, gitu. Ya kan? Ya kalau milik Pemda, ya udah milik Pemda kayak masjid-masjid yang dibangun oleh Pemda ya. Nah, itu kan masjid milik Pemda kan. Sampai di Jakarta, kalau milik pemerintah pusat kayak Istiqlal, kan pemerintah pusat, kan, begitu. Atau masjid Islamic Center itu punya Pemda DKI, nah itu mau jelas pemiliknya, begitu. Nah, maka dibuat kalau enggak betul. Walaupun kita sudah menempati, ya kan, tapi ada orang dengan bukti kuat, emang bisa kalah kita, karena dia punya bukti kuat. Bisa dibongkar dengan masjid. Iya, secara hukum begitu. Makanya kita sebagai DKM masjid itu harus jaga.
maka buatlah legalitasnya gitu. Buat legalitasnya, jangan sampai masjid berdiri di atas tanah yang belum legal. Itu fikihnya ada dalam kitab Ahkamul Masajid. Ada tuh. Jadi ya di masjid berdiri di atas tanah yang legal. Ya, jangan yang legal, yang legal. Ya, seperti itu. Agar masjid itu bisa tetap ada. Ya, karena kalau tanahnya nggak legal, masjid bilang ya saya yang bangun jadinya. Saya. Ya. Jadi secara umum begitu. Ya siapa yang punya bukti lebih kuat, ya dia menang. Tapi kalau dia nggak punya bukti, yang menang yang harta tersebut ada di tangan. Istilahnya dalam bahasa fikih namanya hiyazah. Ya, bahasa fikih hiyazah namanya. Jadi barang kalau ada di tangan seseorang, nanti milik dia. Kalau ada orang yang mengklaimnya, maka dia harus punya bukti lebih kuat, begitu. Ya, jadi bukan yang dipegang yang punya bukti, gitu ya, tapi yang mengklaimnya yang harus punya bukti. Ya, kecuali pemerintah punya ketentuan barang-barang tertentu harus punya surat. Nah, lain lagi ya. Kayak kendaraan bermotor, punya surat pencurian. Nah, undang-undang begitu lain. Ya kan? Kan kendaraan bermotor masih ada surat ya. Nah, kalau kita punya kendaraan bermotor tapi nggak punya suratnya, ya, yang hukum ini yang salah. Gitu ya. Gitu sama kayak tanah gitu juga. Tanah makanya diurus suratnya, kalau tanah hilang juga begitu. Ya. Karena masa undang-undangnya itu ada harta-harta yang harus ada suratnya. Tapi kalau harta yang tidak ada suratnya, HP lah, apa gitu ya, nah itu tentu yang pemiliknya yang memegangnya. Ya, jadi kalau ada mengklaimnya dia lah yang harus punya bukti. Gitu. Jadi harus ada itu dari si pemilik ini dia harus mewakafkan atau menghibahkan dulu haknya itu. Betul. Makanya ini masjid tanahnya tanah milik rumah. Fasos Pansum. Pemda. Bukan rumah. Fasos. Oh, udah serang ke Pemda. Ya udah, dilanjutkan aja. Ya, minta kuasa dari Pemda DKM yang memiliki kewenangan mengelola, begitu aja. Jadi ya, artinya oke, kepemilikan tanah milik Pemda, nggak dipindah-tangankan. Tapi kita diberikan kuasa untuk mengelola, nah begitu. Sudah ada itu. Nah, udah ada tuh katanya, nah udah beres, sudah ada. Hak guna pakai. Ya nggak apa-apa, hak guna pakai itu kan bisa diperpanjang, ya kan? Sebelum harus diperpanjang, itu aja. Perpanjang belum tahu bang. Kalau itu kan sudah apa namanya menjadi tanahnya. Tapi penggunaannya itu ada lagi surat namanya surat kuasa penggunaan. Iya. Minta itu. Betul. Bukan apa sertifikat pakainya, tapi ada lagi surat dari Pemda kuasa untuk penggunaan. Iya, pokoknya di saya legalitasnya. Kalau pemilikan sudah jelas Pemda, nggak perlu kedatangan ke yayasan, oke. Tapi yayasan ini diberikan kuasa untuk menggunakan lahan ini sebagai masjid, nah gitu. Udah bikin itu aja. Ya nanti kan namanya hak guna kan bisa diperpanjang. Apakah 20 tahun sekali, apakah 30 tahun sekali kan bisa diperpanjang kan? Jadi tinggal diperpanjang aja. Gitu. Ya, biar nanti legalitasnya kuat. Gitu. Kalau hak guna apakah cukup untuk maksudnya gitu Pak? Nah. Kita ibaratnya kan ini lahan punya Pemda tadi. Ini pengurus masjid diberikan hak guna tadi kan? Atau kan misalnya 20 tahun misalnya kan? Iya. Tapi kalau Pemda membutuhkan tanah ini untuk ya kepentingan Pemda lah ya. Masa hak guna itu belum berakhir, mereka berhak nggak? Misalnya belum 20 tahun nih, baru 10 tahun. Oh, mau dimanfaatin oleh Pemda? Kalau secara fikirnya nggak boleh. Oh. Karena akan merugikan orang yang sudah diberikan kan. Karena berarti sampai sekian kan begitu. Iya, jadi nggak boleh diambil sebelum habis waktunya. Karena kan kaidahnya aufu bil uqud, penuhilah kesepakatan. Terlepas bahwa tanah ini memang bukan milik masjid itu artinya. Iya. Iya, karena kan perjanjiannya dikasih hak guna sampai, nah gitu kan. Nah kan Al-Quran memerintahkan aufu bil uqud, penuhilah kesepakatan. Berarti kita harus benar kesepakatan. Nggak bisa diambil sebelum masanya habis. Ya, itu kalau bikin ya, tapi kepada saya nggak tahu. Ya, kepada saya nggak tahu kalau katanya. Bikinnya begitu. Berarti kalau masanya habis itu udah haknya si pemilik. Iya, makanya kalau kita mau lanjut perpanjang sebelum habis, gitu. Kan kalau
HGB gitu ya. Ya, kalau surat HGB kan harus diperpanjang, kalau nggak diperpanjang harus Bisa hilang. ditingkatkan jadi haknya. Betul, atau ditingkatkan ke SHM gitu, ya kan? Tingkatkan ke SHM atau HGB-nya diperpanjang. Ya, lebih aman tingkatkan ke SHM. Ya, walaupun butuh biaya, ya lebih aman lah intinya. Gitu. Ya. Baik, Mas saya kita cukupkan bahwa Silakan ada yang masih lagi. Nah, yang di luar ada yang ini. Ini Iya. ini yang tadi saksi ya, saksi. Iya. Kan idealnya saksi juga diberikan imbalan tadi ya. Iya. Ya kan? Ya katakanlah 1% tadi 1%. Nah, misalnya ini nilai pinjaman 10 juta Tat. Terus kita meminta ada saksi nih, ya kan? 2 orang. Katakanlah kita memberikan ya jasa lah buat saksi kan. Nah, itu nilai jasa itu bisa kita potong dari nilai pinjaman itu Tat. Jadi dari 10 juta tadi, jadi ya si penerima pinjaman berkurang ada biaya, istilahnya biaya saksi gitu. Disepakati aja, karena kan yang buat kepentingan dua. Nah, yang sepakat, yang bayar siapa? Nah gitu. Sepakat aja yang bayar siapa? Ya kan? Ya akan, ya mereka atau mereka berdua. Nah gitu aja sepakat. Ya, siapa bayar? Nah gitu. Sepakatiannya, ya. Kayak misalkan kalau dalam jual beli ini harus kita perjelas itu biaya pengurusan surat ya. Nah, itu pasti itu siapa yang menanggung tuh. Apakah pembeli apakah penjual kan gitu ya. Sepakatnya itu jangan kayak jelas tuh nanti ribut. Ribut tuh kalau begitu terbiasa loh, ya kan? Pastiin ini harga belum termasuk urusan surat kan gitu ya. Nah, berarti nanti pembeli bayar lagi buat urusan surat. Atau ini harga sudah termasuk biaya pengurusan surat, berarti penjual yang membayarkan begitu ya. Nanti sepakati itu harus jelas tuh, harus jelas tuh jangan nggak jelas. Itu begitu ribut kalau nggak jelas. Karena kan suka ditulisnya biaya administrasi gitu tentu. Iya, begitu itu harus jelas ya. Makanya kan kalau kita lihat iklan perumahan, ya BPHT ini gratis, itu nggak gratis, sudah masuk ya, nggak ikut ya. Judulnya ini gratis ini, ya kan? Sebenarnya udah include ya, udah include kayak notaris, kayak ganti dan seterusnya, begitu udah include, cuma judulnya gratis gitu. Masih udah include kan? Itu trik kan? Ini cuma trik marketing aja, padahal sih udah include, ya kan? Udah harga udah include, ya udah termasuk ini. Nah itu sepakatin ya, yang sepakat karena saya pernah punya kasus teman saya begitu, dia kagak ngerti, dijual tanah sekian harganya, begitu menyusul kaget gede banget biayanya. Lebih pembeli nggak mau ada tuh urusan kamu. Nah itu kan ada kesepakatan. Ya kan? Jadi dia ngeluarin duit lagi banyak tuh buat ngurus surat. Dia kagak ngerti, dia nggak paham kan? Nah itu sementara pembelinya ngerti, ya kan? Nah seharga sekian bersih udah sama surat jadi. Ya makanya harus terjelas. Ya sama tadi ya. Saksi siapa bayar, ya kan? Pembuatan surat siapa yang bayar itu harus jelas. Ya. Disepakati aja. Disepakati aja ada dua pihak. Bukan masalah gitu, Pak. Ini sih real aja, bahkan kita di hasil kita ini kan ada namanya pinjaman tanpa riba. Ya masih nggak bisa riba. Nah saksinya ini biasanya ngurus juga gitu kan. Ya kita karena semua udah kita nggak pernah pertanyakan nih, mau ada imbalannya nggak gitu kan? Ya udah kayak ya udah dengan ini aja dengan pembiayaan. Nah kalau babnya pinjam meminjam lain lagi. Nah ini bedanya nih. Iya. Karena kaidahnya dalam Islam itu kalau pinjam meminjam itu kan maksudnya tolong menolong. Iya. Jadi nggak boleh ada aroma bisnis. Begitu ya. Paham ya? Jadi kalau pinjam meminjam, qardun namanya, itu babnya namanya muasal. Ya, kalau menolong. Maka kalau menolong tidak boleh ada aroma bisnis. Itu kaidahnya ya. Karena nanti udah bergeser jadi nggak menolong lagi. Itu. Jadi jangan ada aroma bisnis. Misalkan tak pula biaya administrasi itu bukan tolong-menolong. Lain dengan kalau memang jual beli kan memang bisnis. Nah, boleh ada biaya administrasi dan semacamnya. Gitu ya, seperti itu. Itu kaidahnya ya. Jadi kalau pinjam nggak boleh ada aroma bisnis. Karena jadi berubah, nggak tolong-menolong lagi jadinya.
Jadi memanfaatkan kesempitan orang. Nah itu jadinya nggak boleh. Jangan ya, itu udah nggak layak dengan adab dalam Islam. Ya begitu ya. Kan kalau pinjam berarti kan orang nolong kan. Nah, dalam nolong itu jangan ada akal bisnis ya. Jangan ada akal bisnis sama sekali, jangan ada. Ya, itu kalau tolong menolong. Ya. Oke. Baik. Cukup ya. Baik, masalah yang akan datang kita akan bahas berikutnya tentang rihan atau runun atau enggak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istighfar wa inna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.